Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Rahmawati Somena dengan NIM 2260117 dan dua rekan saya yaitu Saya Sanjay Pratama Tirlean dengan NIM 2265018. Dan saya Muhammad Farhan dengan NIM 21650-158. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul proteksi sistem. Untuk proteksi sistem, pengertian proteksi sistem adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer dari ancaman dan gangguan, serta memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Tujuan proteksi sistem: menjaga integrasi data, memastikan data tidak diubah tanpa izin, kemudian melindungi informasi dari akses yang tidak sah, mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang, kemudian menjamin ketersediaan sistem, memastikan sistem selalu siap digunakan. Untuk ancaman terhadap sistem, dia ada malware, perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan trojan yang dapat merusak sistem. Kedua, serangan jaringan, termasuk DDoS atau Distributed Denial of Service, yang membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu, dan man in the middle yang menyadap komunikasi. Ketiga, akses tidak sah, akses oleh hacker atau ancaman dari dalam atau insider threats yang dapat merusak atau mencuri data. Keempat, kesalahan manusia seperti konfigurasi yang salah atau kebocoran data akibat kelalaian pengguna. Prinsip dasar proteksi sistem. Yang pertama ada autentikasi, verifikasi identitas pengguna melalui kata sandi, biometrik, atau token. Kedua, otorisasi, pengendalian hak akses pengguna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Ketiga, enkripsi, mengamankan data dengan mengubahnya menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Keempat, audit dan pemantauan, melacak aktivitas sistem untuk mendeteksi dan merespon ancaman. Terus di teknik proteksi sistem, yang pertama ada firewall, yaitu mengendalikan lalu lintas jaringan yang diizinkan masuk atau keluar. Yang kedua ada antivirus dan anti-malware, yaitu mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya dari sistem. Yang ketiga ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi, atau yang disingkat dengan IDPS, yang memantau dan merespon aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Yang keempat ada kontrol akses berbasis peran, yang disingkat dengan RBAC, yaitu mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran mereka dalam organisasi. Berikutnya ada praktik terbaik untuk proteksi sistem. Yang pertama yaitu pembaruan rutin. Pembaruan rutin memastikan semua perangkat lunak dan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Berikutnya pendidikan pengguna, mengedukasi pengguna tentang pentingnya keamanan dan praktik terbaik yang harus diikuti. Berikutnya ada backup data. Backup data tersebut untuk menyimpan salinan cadangan data secara teratur untuk pemulihan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang terakhir ada pengetesan keamanan, yaitu melakukan uji penetrasi dan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Ya baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus itu yang pertama ada serangan ransomware WannaCry menginfeksi komputer di seluruh dunia dan mengenkripsi data, menuntut tebusan untuk dekripsi. Yang kedua, kebocoran data Equifax. Data pribadi jutaan orang bocor karena kerentanan yang tidak diperbaiki. Yang ketiga, pelajaran yang dipetik. Pelajaran yang dipetik ini yaitu pentingnya pembaruan dan cleansing sistem, kebutuhan untuk enkripsi data sensitif dan deteksi dini ancaman. Ya, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya itu ada dua, rangkuman poin utama dan pentingnya proteksi sistem dalam era digital. Yang pertama itu rangkuman poin utama, yaitu mengingat kembali pentingnya proteksi sistem dan dalam menjaga keamanan data dan sistem. Terus yang kedua, pentingnya proteksi sistem dalam era digital, yang dimana menyadari bahwa dengan meningkatkan ancaman, perlindungan yang kuat menjadi semakin krusial. Baik, itu hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.